Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembahasan materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks iklan. Adapun agenda yang akan kita bahas, yang pertama adalah mengenai karakteristik teks iklan yang memuat tentang pengertian, media yang digunakan dalam beriklan, tujuan dan manfaat, serta ciri-ciri iklan. Yang kedua, mengenai struktur teks iklan, membahas struktur pembentukan teks iklan. Yang ketiga, kebahasaan teks iklan, membahas karakter kebahasaan yang digunakan dalam membuat teks iklan. Dan yang keempat, memproduksi teks iklan, yaitu memuat pembahasan, tahapan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks iklan. Nah, pernahkah Anda melihat teks iklan? Lantas apa itu teks iklan? Mungkin kita semua pernah melihat iklan di berbagai media. Mulai dari media cetak seperti surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, atau media elektronik seperti televisi dan radio, ataupun media internet, dan media lain yang berada di lingkungan sekitar kita, seperti baligo, pamflet, dan lain sebagainya. Nah, adapun iklan adalah media penyampai informasi yang bertujuan untuk membujuk dan menarik perhatian masyarakat agar terdorong untuk mengikuti permintaan atau penawaran yang diiklankan. Iklan pada umumnya memang menawarkan barang dan jasa. Kemudian iklan dibuat dengan bahasa dan gambar yang menarik sehingga mampu memikat masyarakat. Dan iklan itu bersifat persuasif, artinya mengandung ajakan dan mengandung daya tarik bagi masyarakat. Dilihat dari pengertian dan beberapa karakteristik ini, kita bisa melihat tujuan dari pembuatan iklan. Yang pertama adalah untuk memberitahu informasi kepada masyarakat, memberitahu tentang suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang kedua, meyakinkan masyarakat tentang kebenaran suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, mempengaruhi masyarakat supaya tertarik pada produk dan jasa yang ditawarkan. Adapun manfaat dari iklan itu, yang pertama adalah produk atau jasa yang ditawarkan akan lebih dikenal dan memiliki nilai tambah di mata masyarakat. Yang kedua, dengan iklan bisa meningkatkan penjualan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan serta barang dan jasa yang ditawarkan. Itulah manfaat dari adanya iklan. Nah, selanjutnya bahasa teks iklan. Ada beberapa karakter bahasa yang digunakan dalam teks iklan. Nah, yang pertama adalah menggugah. Artinya, kata-kata yang digunakan harus dapat menggugah masyarakat agar dapat membaca iklan secara keseluruhan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus informatif. Artinya, kata-kata yang digunakan harus jelas, komunikatif, dan tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga adalah persuasif. Artinya, rangkaian kalimat-kalimat yang digunakan harus bisa membuat tertarik dan menggugah emosi pembaca atau pendengar, yang pada akhirnya nanti pembaca atau pendengar bisa tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selanjutnya di dalam bahasa teks iklan juga dikenal selalu menggunakan slogan. Adapun slogan itu adalah kalimat yang mudah diingat, menarik, dan sangat mencolok. Slogan biasanya berupa susunan kata tertentu yang memberi penjelasan secara singkat terhadap suatu produk atau jasa sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Nah, itu sekilas tentang kebahasaan yang ada dalam teks iklan. Adapun syarat dalam beriklan, yang pertama harus informatif dan komunikatif. Artinya, informasi yang disampaikan harus dengan mudah dipahami dan tidak menimbulkan pemahaman ganda pada pembaca atau pendengar. Yang kedua, objektif dan jujur. Artinya, iklan harus dapat dipercaya kebenarannya
dan tidak boleh sekali-kali menipu dengan menyebutkan informasi yang tidak benar. Yang ketiga, harus dibuat secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Artinya, informasi harus singkat dan jelas agar mudah dipahami dan diingat masyarakat. Dan semakin panjang iklan, itu artinya akan semakin mahal biaya promosinya. Sehingga sangat disarankan iklan itu dibuat sesingkat mungkin. Namun, efektif dan segala informasi tersampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat, iklan tidak boleh menyinggung pihak lain. Sebisa mungkin, iklan jangan menyinggung pihak lain dengan merendahkan atau menyebutkan kekurangan produk atau jasa lain sehingga membuat produk kita lebih unggul daripada produk lain. Artinya di sini iklan harus sewajarnya saja, tanpa harus menyinggung atau merendahkan produk lain. Kita juga bisa mengangkat keunggulan produk kita sendiri. Dan yang kelima, iklan itu harus dibuat secara unik dan menarik. Artinya, iklan bisa memberikan ketertarikan pada masyarakat dengan berbeda dengan iklan yang sudah ada. Nah, itulah syarat untuk beriklan. Selanjutnya, kita lihat macam-macam iklan. Macam-macam iklan kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, kita lihat berdasarkan jenis media yang digunakan untuk beriklan. Yang pertama adalah media elektronik. Iklan media elektronik ini seperti iklan di televisi dan iklan di radio. Nah, iklan di televisi pun seperti yang pernah kita lihat sangatlah beragam. Ada iklan yang seperti kita lihat, ada iklan komersial yang berada di sela-sela acara atau bahkan di saat acara iklan itu muncul di bawah acara atau kita kenal running text. Bahkan ada iklan yang muncul saat acara berlangsung. Nah, begitu juga dalam iklan radio, sangat beragam tekniknya. Ada yang menggunakan teknik dialog, bahkan ada yang hanya menggunakan teknik persuasif deskriptif. Yang kedua, berdasarkan jenisnya ada iklan media cetak, seperti ada di surat kabar atau majalah. Selanjutnya, ada iklan media internet. Mungkin saat ini kita banyak menemukan iklan-iklan di internet, baik itu iklan secara khusus maupun iklan yang muncul saat kita menggunakan situs-situs internet seperti YouTube ataupun di situs website lainnya. Selanjutnya, ada iklan media luar ruang, yaitu media yang digunakan seperti baliho atau pamflet yang ditempel di tembok, bahkan di papan pengumuman. Selanjutnya, macam-macam iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada iklan komersil, artinya iklan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dan yang kedua ada iklan non-komersil, artinya iklan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi atau mendidik masyarakat dengan tujuan akhir bukan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Selanjutnya, berdasarkan cakupan atau wilayah sasaran dari iklan, yang pertama ada iklan lokal, artinya iklan yang cakupannya hanya di wilayah tertentu. Yang kedua ada iklan regional. Yang ketiga ada iklan nasional, dan yang keempat ada iklan internasional. Jadi berdasarkan cakupannya dari mulai iklan yang mencakup hanya wilayah lokal sampai ke iklan internasional. Nah, berdasarkan isinya, yang pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih berfokus pada kepentingan untuk memberitahu masyarakat mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau hal yang lainnya. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat.
Contohnya mungkin ini tentang iklan keluarga berencana atau iklan menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi seperti saat ini. Dan yang ketiga ada iklan penawaran atau niaga. Nah, iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat. Termasuk ke dalam jenis ini yaitu adalah iklan niaga dan iklan lowongan pekerjaan. Selanjutnya, ada macam iklan berdasarkan luas ruang iklan pada media cetak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa di dalam media cetak itu ada beberapa jenis iklan. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris ini adalah iklan yang pemasangannya hanya berupa baris-baris saja. Oleh karena itu, iklan baris ini sangat terbatas. Yang kedua ada iklan kolom. Iklan kolom ini adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Ukurannya lebih besar dibandingkan iklan baris dan bahkan di dalamnya ada terdapat gambar atau ilustrasi namun sangat terbatas. Dan yang ketiga ada iklan display. Iklan display ini adalah iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Nah, di dalam iklan ini berisi kata-kata, gambar, atau foto yang menarik. Dan yang keempat adalah iklan artikel. Di dalam surat kabar atau media cetak, iklan ini seperti halnya berita, namun yang dibahas adalah sebuah produk yang hendak ditawarkan kepada si pembaca. Nah, untuk memperjelas macam-macam iklan pada media cetak ini, kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama, ini ada contoh iklan baris. Nah, di dalam contoh iklan baris ini tampak ada hanya beberapa baris saja dengan kata-kata yang disingkat. Seperti singkatan DJL, itu dijual, CPT, cepat. Nah, seperti itu dan selanjutnya ini merupakan contoh iklan baris. Yang kedua, contoh iklan kolom. Iklan kolom ini biasanya lebih besar dibandingkan iklan baris, namun warnanya masih hitam putih dan gambar yang ada pun sangat terbatas. Selanjutnya, contoh iklan display. Nah, iklan display ini ukurannya lebih besar daripada iklan kolom, juga gambar yang ditampilkannya pun lebih menarik dan berwarna. Selanjutnya untuk iklan artikel, seperti ini bentuknya. Iklan ini bentuknya lebih seperti berita, namun di dalamnya terdapat unsur promosi dari produk yang diceritakan atau yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks iklan. Struktur teks iklan ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua tubuh iklan, dan yang ketiga reorientasi. Nah, yang pertama adalah orientasi. Orientasi atau disebut juga headline merupakan bagian terpenting dari iklan yang berguna sebagai daya tarik dan bisa bertindak sebagai judul dari iklan. Namun, orientasi ini tidak selalu pada awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca oleh orang atau oleh masyarakat, sehingga penulisannya pun haruslah menarik. Biasanya ditulis dengan huruf yang berukuran lebih besar dibanding yang lainnya dan hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat, persuasif, artistik, dan dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, bagian tubuh iklan. Tubuh iklan atau disebut juga body copy merupakan bagian penjelas yang berisi uraian dan pesan yang hendak disampaikan dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan mudah dipahami. Nah, di dalam tubuh iklan ini hendaknya disampaikan secara gamblang tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi atau disebut juga close berisi informasi-informasi lain yang berhubungan dengan pengiklanan, seperti di dalamnya ada slogan iklan,
atau alamat penjualan yang bisa didatangi oleh masyarakat, bahkan ada nomor kontak yang berfungsi sebagai layanan konsumen yang bisa dihubungi oleh konsumen. Bisa berupa nomor telepon, alamat Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat akan mengetahui tentang produk dan jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, itulah struktur dalam teks iklan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan dalam membuat teks iklan. Ada beberapa tahapan untuk menghasilkan sebuah iklan, baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Langkah yang pertama adalah dengan mempelajari keunggulan dan daya jual dari objek yang akan diiklankan. Sebelum memulai menulis iklan, kita harus pelajari dulu objek, barang atau jasa yang akan diiklankan. Kenali keunggulannya sehingga keunggulan yang sudah kita kumpulkan itu yang nantinya akan menjadi daya tarik yang dijual dalam iklan tersebut. Yang kedua adalah menentukan media apa yang akan digunakan dalam beriklan. Pemilihan media ini yang nantinya akan menentukan seperti apa tahapan selanjutnya. Karena beda media, maka akan beda juga yang dipersiapkan dalam pembuatannya. Seperti kalau kita memilih media televisi, yang harus dipersiapkan adalah model yang akan diambil oleh kamera. Dan akan beda lagi kalau kita memilih media cetak. Yang ketiga adalah mencatat pesan yang akan disampaikan pada iklan tersebut. Catatlah pesan atau informasi-informasi penting yang harus disampaikan pada iklan tersebut. Dan yang keempat adalah menentukan dan merumuskan judul iklan. Ada beberapa rambu-rambu dalam merumuskan judul iklan yang harus diperhatikan oleh kita saat membuat teks iklan. Yang pertama, judul haruslah menarik. Yang kedua, judul sebaiknya dibuat secara singkat. Yang ketiga, judul sebaiknya dipilih dari kata atau kalimat yang padat akan makna. Yang keempat, judul sebaiknya ditulis dengan bahasa yang sangat sederhana. Yang kelima, judul hendaknya merangsang minat masyarakat. Yang keenam, judul hendaknya provokatif. Dan yang terakhir, judul sebaiknya ditulis secara mencolok. Maka saat masyarakat melihat iklan tersebut, matanya akan langsung tertuju pada judul iklan tersebut. Selanjutnya, menyusun kerangka teks iklan sesuai dengan struktur yang tadi sudah kita pelajari. Dan yang keenam, membuat iklan semenarik mungkin dengan memperhatikan bahasa, tampilan, dan sebagainya. Nah, bagian yang keenam ini nantinya akan tergantung dengan bagian yang kedua, melihat media apa yang digunakan dalam beriklan. Kalau di media radio, tentunya pembuatan iklan yang menarik ini dengan media suara, bisa seperti percakapan atau bahkan menjelaskan tentang produk tersebut. Kalau di televisi artinya tayangan, pengambilan gambar, pemilihan animasi dan lain sebagainya haruslah menarik. Nah, kalau di media cetak yang harus diperhatikan seperti pemilihan warna, kemudian pengambilan gambar sampel, dan pemilihan kata atau kalimat yang digunakan. Nah, untuk tahap terakhir adalah membaca atau melihat kembali dan merevisi teks iklan yang sudah jadi, sehingga bisa dilihat kesempurnaan dari iklan tersebut. Ditakutkan ada hal yang masih salah dan perlu diperbaiki. Nah, mungkin itu beberapa tahap secara singkat, tahapan-tahapan membuat teks iklan. Demikian yang dapat dijelaskan berkaitan dengan teks iklan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.